Itu katanya dijaga di ruangan itu, katanya ada sosok makhluk wanita itu baju merah itu. Iya. Oh di ruangan itu udah, Iya. aduh saya merinding. Sama saya juga. Setiap di situ emang kalau yang jaga, di setiap yang jaga di ruangan itu emang setiap disengin. Oh selalu diisengin. Oke teman, ketemu lagi di Belusukan Misteri. Kali ini kita kedatangan tamu yang sudah nggak asing lagi sebenarnya. Iya. Udah 2 kali ya Iya. muncul di channel kita ini. Ini bapaknya Latif yang anaknya itu yang koma Selama 3 bulan. itu Iya. ya. Nah sekarang bapaknya punya pengalaman misteri juga ketika waktu kerja di Rumah duka. rumah duka ya. Iya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar kita yang Mas Rijal mau mau ceritain ke teman-teman kita ya. Iya. Oke, Mas Rijal mungkin udah tau lah namanya Mas Rijal kan. Ini Mas Rijal yang bapaknya Latif lah gitu. Gimana kabarnya Mas Rijal? Baik. Baik ya. Nah, Mas Rijal kan ada pengalaman misteri juga nih ketika Iya. dulu kerja. Dulu tahun berapa tuh pengalaman? Itu tahun sebelum Covid ya. Sebelum 2019. 2019-an ya? Iya. Di kerja di rumah duka di mana? Daerah Jakarta. Oh, di daerah Jakarta Iya. ya. Oke. Daerah Jakarta. Bisa diceritakan awal mulanya? Saya kerja di bagian dibuat sembayang itu. Oh, sembayang. Iya. Terus di bagian main musiknya juga. Oh. Disuruh buat jaga juga jenazah. Oh, jaga Iya. jenazah. Sama buat nyiapin buat tamu. Oh, tamu. Seperti itu. Jadi biasa di rumah duka tuh nyuapin tamu. Iya, dan buat gitu ya. nyuguhin tamu lah, ya. iya. Waktu malam itu saya kerja ya kan. Di jam 10 keluarga itu udah pada pulang. Oh, jadi biasa di siang tuh biasa lah gitu Iya. ya. Oh, mulai kerjanya bisa pagi atau dari siang? Pagi. Oh, dari pagi. Iya. Saya mulai pagi. Ada yang jaga dari pagi sampai malam ada. Ada gitu. Ya. Mas Rijal tuh kebetulan bagian Di bagian dari pagi sampai jam malam sampai jam 2 lah. sampai jam 2 malam Iya. tuh. Jam 3 baru pulang. Jadi pas setelah selesai itu kan tamu maksudnya yang berduka gitu ya, Iya. udah pada pulang Pada keluarga pulang, gitu. keluarga. Dan tinggallah Mas Rijal yang bagian Iya. jaga gitu. Iya. Ya, gimana tuh ceritanya Mas Rijal? Dari awal nih ya. Dari awalnya gimana tuh? Saya berangkat pagi nih ya, pagi. Jam 8. Itu saya udah nyiapin buat tamu-tamu. Oh, tamu-tamu. Ya, bikin kopi segala Oh, macam. kopi segala. Kan. Nyiapin buah-buahan di meja. Di meja. Udah itu emang sorenya udah rame lagi lah. Tamu ya datang. Ya biasa kan sore ya lamanya ya. Itu jam 3-an, jam 3 sore ya. Itu masuk peti dong itu. Oh jadi maaf sobat tamu itu baru pertama meninggal itu Iya. masuk rumah duka gitu. Iya. Iya. Masuk peti dong. Nggak selang berapa jam, sejam lah ya. Itu jenazah masuk. Oh iya. Saya yang nyiapin. Ya rapi-rapi, baju-bajunya di peti, segala macam persiapannya. Sampai saya yang masukin jenazahnya ke peti. Seperti itu. Setelah itu tamu udah mulai rame lagi. Di persiapan persembahyangan saya yang nyiapin juga. Oh nyiapin juga Terus seperti biasa. Iya, saya juga yang main musiknya. Oh. Sama ibaratnya kalau orang muslim ustadz ya, kalau itu saikong lah. Oke. Iya. Saya jelasin juga ya. Ini yang meninggal non muslim mungkin agamanya yang bisa maaf kita bukan rasis ya. Iya. Kebiasaan orang agama Buddha biasanya Iya, gitu ya. Konghucu gitu. Konghucu gitu ya, Buddha antar Konghucu. Ya terus. Habis sembahyang selesai kan saya bertugas lagi buat nyiapin makanan lagi. Udah tamu mulai rame, saya
siapin makanan terus saya kan sampai jam 10 malam itu keluarga tamu-tamu mulai sepi, keluarga udah mulai ingin pulang lah, persiapan pulang. Saya udah bersih-bersih sekitar jam setengah 12-an. Saya nggak tahu teman-teman saya udah pada turun ya. Oh, ini saya tanya berapa orang tuh yang tugas pada malam itu untuk malam pertama itu? Itu 3 orang. 3 orang berarti maksudnya ada 3 orang tuh. Iya. Ya. 3 orang. Saya ditinggalin itu ya. Pokoknya teman saya tahu udah pada ke bawah aja. Oh jadi Mas Rijal tuh ditinggal sendiri tuh di ruangan rumah duka itu? Iya. Ya. Itu di ruangan paling gede lah gitu. Oh, ruangan gede. Itu katanya dijaga di ruangan itu katanya ada sosok makhluk wanita itu baju merah itu. Iya. Oh di ruangan itu udah. Iya. Aduh, saya merinding. Sama saya juga. Setiap di situ emang kalau yang jaga di setiap yang jaga di ruangan itu emang setiap disengin. Oh, selalu diisengin. Iya. Jadi Mas Rijal juga cerita dari teman-teman itu. Iya. Kalau yang jaga di ruangan itu selalu diisengin. Iya. Awalnya saya nggak percaya. Iya, awalnya saya nggak percaya. Iya, nggak percaya. Ya, pengen ini aja buktiin lah ya. Saya juga percaya nggak percaya lah Iya, gitu iya. ya. Saya buktiin ya kan. Terus saya ditinggalin teman-teman saya. Saya masih bersih-bersih aja. Di kamar mandi ada suara air nyala sama orang main air kan, kayak mandi gitulah seperti mandi itu. Saya panggil dong teman saya. Namanya Udin. Din, lu lagi mandi ya? Dijawab tuh, ada jawaban. Oh, jadi di ruangan itu ada kamar mandinya? Iya. Oh, ya Itu di dalam itu. Ibaratnya VIP lah. Ya, VIP ada Iya. kamar mandinya lah gitu. Itu sempat ada jawaban. Iya. Oh. Jawab tuh. Iya, itu sampai 30 menit lewat 40 menit. Saya panggil lagi, udah nggak ada itu air tetap nyala. Tetap nyala. Iya. Wih. Saya telepon dong, saya penasaran kalau kenapa-napa deh. Ternyata dia di bawah sama teman saya. Oh, bukan di situ. Iya. Wih. Saya kaget dong, saya buka nggak ada siapa-siapa. Namanya saya penasaran. Iya, kenapa iya, penasaran. iya. Sampai merinding saya. Berani itu waktu itu berani ya emang. Saya naruh motor juga di samping kamar jenazah. Oh, kamar jenazah. Setiap pulang kan jam 2 ya kan. Lewatin kamar jenazah. Saya sampai nengok juga. Nengok kalau pulang. Terus saya hirauin aja lah itu. Oh, masih tetap tuh, masih Iya. jagain tuh. Iya, yang namanya tugas Iya, ya kan. tugas. Saya tiduran di sofa. Sembari main handphone. Itu kaki saya ada yang narik. Iya. Oh, lampunya nyala terang gitu. Nyala. Nyala. Tetap. Ada yang narik itu. Nggak main handphone gini, nggak belum tidur tuh. Iya, lagi sembari rebahan gitu. Rebahan gitu. Sembari rebahan, kaki saya ada yang narik-narik gitu. Narik gitu. Iya. Saya sampai bangun ya kan. Teriak, "Woi, apaan ini?" ya kan. Tapi nggak ada. Nggak ada. Sampai berat tuh kaki. Itu di tangan dipegangnya itu tangan orang dewasa gimana? Itu seperti besar gitu. Wih, Iya. bukan tangan manusia gitu maksudnya, Iya. tangan umumnya manusia lah gitu. Beda itu. Besar gitu. Iya. Besar itu. Waduh. Nah, setelah itu Di situ juga teman saya sempat ditarik-tarik juga, cuman disembuhin sama bos saya. oh, ada yang Iya. biasa nyembuhin. Bos saya kan itu seperti ustadz gitu kan, ibaratnya kalau di muslim ustadz, Ustadz, kalau itu saikong lah kan. Saikong namanya Iya. gitu ya. Disembuhin sama dia kalau teman saya. Kalau saya kan sempet ini kan langsung bangun. Kalau dia enggak, pingsan. Oh, pingsan. Setelah kejadian ditarik-tarik itu masih tetap tinggal di situ, masih Iya. masih belum ngomong tuh. Iya, saya telepon teman saya. Temenin dong. Udah rada panik nih kan. Iya. Temenin dong ke atas. Udah, biarin aja sendirian aja situ dulu. Terus lu mau pulang ini ya kan kata dia. Dia pulang sih pulang sendirian ini ya kan. Lagi ini gue udah jam berapa nih pengen pulang ya kan, udah 1:30. Pindah ke depan dong, di depan ini ya peti mayatnya itu. Oh, depan mayatnya. Iya, sebelum ditutup juga itu masih kebuka. Ya, biasanya kan kalau di rumah duka itu biasanya ada berapa malam tuh Baru tutup peti. Baru tutup peti Iya. gitu ya. Nah, itu masih karena masih baru kan ya. Saya juga sampai nengokin juga itu jenazah. Saya sampai sempat ngomong kayak gini. Saya di sini bukan buat macam-macam. Saya di sini untuk ngebantuin dan juga ingin kerja juga. Nggak ada untuk macam-macam. Iya. Saya ngomong kayak gitu.
jangan usir saya lah. Ya, jangan ngisengin lah gitu ya. Saya di sini cuma buat ngebantuin. Nah, sampai sempet ngomong kayak gitu, tuh badan berat itu. Oh, pas abis ditarik itu badan Keluar keringat dingin itu, udah seperti orang meriang lah. Iya. Tetap saya main handphone ya, ngirauin aja udah. Itu security juga nggak ada yang lewat. Oh, di atasnya masih sendiri gitu ya? Iya, sendiri. Aduh, udah paling pojok itu, gelap. Pojok sana kan gelap itu. Iya. Paling ujung. Saya turun dong. Sengaja saya turun, saya tinggal sebentar. Di bawah juga sepi. Karena udah Saya malam. naik lagi dong. Iya, karena udah malam juga. Saya naik lagi itu, ada suara-suara yang nggak jelas juga. Ada dengar suara apa tuh kalau gitu? Ya seperti inilah anak-anak main seperti itu. Oh, di situ ada kok anak-anak main. Iya. Saya merinding loh. Seperti anak-anak main, terus kayak ada selewatan kayak gitu. Oh, udah aja kayak orang. Dari ini belakang peti itu Oh, di belakang peti itu. sampai tembus kamar mandi itu. Oh. Jadi Mas Rija tuh sekelebatan tuh kayak orang lewat gitu ada. Iya, saya kan lagi main handphone dong. Peti sebelah situ dong. Pasti rada kelihatan lah. Iya. Saya nengok, saya samperin juga. Samperin, itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa gitu. Tuh ada sedang suara anak kecil lagi main gitu di situ. Saya samperin juga. Mas samperin juga. Saya penasaran, takutnya namanya kan sensitif jenazah. Iya. Takutnya ada apa-apa. Tanggung jawab Iya. seorang pekerja gitu kan yang pada saat itu untuk jagain jenazah juga gitu kan. Iya. Saya kan niatnya kerja juga di situ kan. Nggak ada macam-macam. Sampai saya pengen pulang juga, kayaknya gimana itu ya. Iya. Saya teleponin terus tuh teman. Mau pulang sih udah berat, udah nggak kuat itu kayaknya. Minta gantian tuh. Iya. Besok pagi gue datang pagi-pagi udah nggak apa-apa, sekarang pulang. Iya. Lagi tanggung dah kan. Lagi temen tuh lagi ada kegiatan lah mungkin yang nggak bisa diganggu gitu. Iya, di luar lah kan. Saya pulang dong, itu dia datang tuh berdua. Oh, akhirnya datang juga. Datang sekitar jam 2:30, jam 2 lewat 2:30. Saya lewat kamar jenazah juga itu. Lewat kamar jenazah itu pintu juga agak kegeser dikit. Kegeser dikit. Pas saya lewat, kebuka. Oh, buka sendiri? Iya. Wih. Itu saya naruh motor samping samping jenazah itu. Iya. Kamar jenazah. Kamar jenazah. Kamar jenazah kan biasanya juga yang belum didandani masih ada. Masih ada dibungkus itu. Masih dibungkus gitu kan. Ditutupin kain lah ya kan. Saya tengok dong. Saya sempet hitung ada jenazah berapa. Ada berapa? Iya. Ada 3 itu. Itu ngegeser pas saya masuk dikit, ngegeser tuh pintu. Jadi kayak ada yang bukain gitu? Iya. Itu biasanya ada yang jaga juga di situ. Ada yang jaga? Iya. Biar kayak ada dokter juga. Tapi pas malam itu nggak ada siapa-siapa? Nggak ada itu. Terus setelah itu kan kejadian yang ada sekelebatan terus turun, Mas Rija tuh pulang lah, memutuskan untuk pulang. Besoknya tuh ada panggilan lagi saya di kamar lain ya kan. Kamar lain. Oh, itu yang tadi tuh kejadian di ruangan yang tadi itu bagian itu. Nah, terus di ruangan yang lainnya iya, itu megang 2 ruangan saya. Megang 2 ruangan. Soalnya satu pengurus lah kan. Itu jenazah satu keluarga terbakar itu. Kebakaran. Daerah Jakarta itu. Oh, ada di kamar yang satu lagi ada beberapa jenazah, ada berapa jenazah? Itu ada 3. Ada 3 korban kebakaran. Mas kebetulan lagi Mas Rija yang jaga itu. Iya. Malam berikutnya. Iya. Ya. Ada kejadian ada juga di situ. Itu sering kejadian aneh justru di situ. Waduh. Saya mau merinding. Itu kejadian anehnya. Ya, gimana tuh? Biasa dong kayak pagi mah kegiatan biasa, masih biasa. Iya, itu di pagi hari ya. Di pagi hari itu kan mayat udah diambil ke rumah sakit dulu dong. Iya. Di rumah sakit saya ke rumah keluarga yang bekas kebakaran. Itu sama bos saya yang ini yang kayak ustadz gitu kalau muslim ya. Saikongnya. Itu manggil arwah gitu. Takut arwahnya masih di situ. Oh, jadi ke rumah yang di tempat bekas kebakaran itu. Sana. Ada ritual-ritual seperti itulah. Saya yang main musik juga. Itu di situ di atas ya, dia kebakaran di atas di kamarnya. Pas di
spring bednya yang bekas dia terbakar itu. Saya main di situ ya kan, ritual di situ. Di kamar itu ada kamar mandi. Itu seperti ada yang gubuk-gubuk, dug seperti itu. Oh, di rumah itu? Di tempat keluarga yang terbakar itu. Iya, bekas reruntuhan kebakaran itu gitu. Jadi ada kamar mandi kayak orang gedor-gedor pintu gitu. Padahal di sampingnya nggak ada yang lagi ngebangun itu. Iya. Sampai bos saya udah jangan hiraukan, biarin aja, itu emang seperti itu kan. Udah saya mainin terus sampai dibawa sama saya itu ritual pakai ada tulisan Cinanya itu, dimasukin ke payung itu. Saya bawa dong. Itu berasa awalnya nggak ada apa-apa ya. Enteng bener. Pas udah dimasukin itu habis ritual, saya naik mobil. Beratnya nauzubillah itu. Oh, jadi ada semacam alat untuk menyimpan arwah itu. Iya. Mas Rijal tuh bawa pertama menteng gitu. Iya. Belum. Ketika udah dipanggil begitu ada ritual di situ. Pas mau dibawa ke rumah duka gitu. Iya. Berat banget itu. Berat. Itu baru dari rumah tuh. Iya. Terus dibawa tuh ke rumah duka. Rumah duka itu ritual terus ya kan. Terus sampai masuk peti, saya membawain itu jenazahnya itu ya. Itu juga, aduh, udah nauzubillah pokoknya. Iya, nggak bisa dibayangkan orang-orang kebakaran. Seperti nama kebakar gimana. Iya. Sampai 3 orang seperti itu. Jadi tiga-tiganya itu Mas Rijal mindahin dari, maksudnya belum dimasukin ke peti itu, didandanin gitu kan. Itu Mas Rijal ngeliat gitu. Di waktu malam itu, habis ritual yang sampai malam ya. Sampai jam 10, tamu rame dong. Rame, saya sibuk seperti biasa. Seperti biasa. Itu keluarga jam 11-an itu, pulangnya dia jam 11 malam, agak malaman. Saya udah beres-beres lagi seperti biasa ya kan. Itu kejadian itu ada 3 orang, itu teman saya masih ada di situ. Oh, masih ada di situ jaga. Itu ada yang nangis. Hah? Pertama awalnya teman saya yang dengar. Oh. Saya toel gini kan. Jal, lu ngedenger gak ada yang nangis? Anak kecil cewek. Coba saya fokusin ya kan, denger. Emang benar. Teman saya juga sama, tiga-tiganya tuh ngedengar bertiga itu. Iya. Kalau malam sebelumnya sendiri, kalau sekarang bertiga tuh. Iya. Karena mayatnya juga bertiga. Iya. Maaf ya kalau boleh tahu, mayatnya itu orang tua, anak kecil atau gimana? Orang tua, laki bini ya kan, sama anaknya satu. Terus yang selamat itu anaknya yang di Bandung. Di Bandung ya, karena nggak ada di lokasi itu. Nah, pas malam di situ itu ada suara dengar anak kecil. Tangisan. Oh. Itu tangisan itu tetap saya samperin juga. Saya penasaran. Saya kalau misalnya nampakin nggak apa-apa. Saya ingin ngomong, udahlah ikhlasin aja. Iya. Kalau kejadian itu emang musibah. Kasihan bukan apa. Ya Mas Rijal tuh punya niatan kalau ada menampakkan tuh mau ngomong begitu gitu. Tapi pas disamperin nggak ada. Orang teman saya juga, lu beranian ya? Iya. Kata dia. Ya kalau kita kerja kayak begini sih emang kudu berani. Iya, kalau betul. Takut nggak usah kerja kayak begini. Iya benar sih, itu kan berhubungannya tiap hari itu sama ketemunya mayat terus gitu kan. Apalagi ya jenazah lah. Terus ada kejadian apa lagi selain anak-anak kecil yang nangis itu? Itu ada yang mainin segala macam piring lah. Piring-piring buat buah. Buat tuh pas pengen tidur ya itu. Saya itu nginep kalau itu. Oh, itu nginep. Kulkas. Tutup buka tuh kulkas. Wah. Astagfirullahaladzim, saya sampai kabur. Kalau itu saya kabur. Bener. Bertiga. Awalnya saya nggak mau kabur. Temen saya kabur duluan. Iya pasti. Jadi ketakut dong. Iya. Pastilah kalau kita ada salah satu kita berani sendiri, kalau yang dua takut pasti kebawa lah gitu. Kaget, jadi kebawa kaget. Jadi ada mainin piring buat, ya maksudnya makanan gitu ya. Iya. Terus kulkas dibuka tuh. Iya. Sampai teman saya manggil security. Kak, maksudnya ke kulkas itu kan posisinya kayak gimana? Posisinya di pojok terus Mas Rijal tuh ngebelakangin atau di samping atau gimana? Ngadep begini sebenarnya. Jadi posisi gini kulkas tuh di depan gitu. Itu tiga-tiga sama lagi main handphone juga. Namanya abis istirahat kan. Iya. Udah selesai lah. Udah selesai kan. Beres-beres istirahat. Itu kulkas, astagfirullahaladzim. Sampai
Itu benar-benar nggak nyangka sih juga. Merinding benar-benar. Kejadian itu udah saya ngomong dong ke keluarganya, tolong diikhlasin lah. Oh. Pada malam itu juga langsung Mas Rijal ngomong kayak enggak, itu esokan harinya. besoknya. Iya. Oh, abis kejadian itu kabur udah tuh. Jadi nggak tidur di situ gitu. Tetap tidur situ. Oh, tetap di situ. Iya. Balik lagi tuh. Balik lagi tetap. Balik lagi ada kejadian lagi nggak pas setelah itu? Itu sih kejadian cuman suara-suara doang. Suara-suara ya doang. itu saya pakai handsfree aja udah. Oh, sengaja. jadi biar nggak menghiraukan itu. Iya. Kalau suara itu sebenarnya kalau dibuka mungkin ada gitu ya. Emang sebelum pakai handsfree tuh jelas banget. Jelas. Itu. Dia pakai Rinti-rintian, itu untuk mengalihkan biar nggak denger aja gitu. Biar tidur lah, Iya. biar istirahat. Itu rinti-rintian. Itu teman saya mah sampai yang satu nggak tidur di situ. Oh. Jadi berdua tuh tidur di Iya. situ. Itu kalau teman saya pas berdua itu teman saya yang disengin justru. Oh, jadi sini kayak Ya kayak ditarik-tarik bajunya. Itu. ngeri juga ya. Kalau gitu biarpun bertiga gitu, si takut seberani-beraninya juga. Kalau disengin terus begitu pasti, ya kalau yang nggak berani pasti kabur lah gitu. Itu berapa malam tuh kejadian malam itu? Istirahat lah gitu berarti, Iya. masih bisa istirahat lah gitu. Pas besokannya sih nggak ada gangguan ya. Oh, ya udah, maksudnya nggak ada gangguan lagi gitu. Mungkin- Terus malam ketiganya pengen tutup peti itu justru itu jenazahnya keluar air mata des. Yang kebakaran itu? Iya. Oh, Sedih. jadi kalau yang tadi itu mah udah nggak ngurusin tuh, ada bagian orang lain lagi? Iya dioper itu. Dioper, jadi Mas Rijal tuh ke yang korban kebakaran Iya. itu gimana nggak bisa keluar itu gimana ceritanya? Keluar air mata ini. Justru kata bos saya itu yang ini ya sembayangan ya, yang keluar sembayangan itu ini dia sedih katanya. Kejadian ini sampai ada yang kerasukan di situ. Oh, ada yang kerasukan keluarganya. Iya. Oh, Dia sedih. iya iya. Nggak, Mas Rijal itu ngelihat dengan langsung orang Jelas itu. jelas gitu. Oh, kan orang nutup peti itu kan dari petugas ya, kayak Mas Rijal itu Iya. yang bagian nutup itu ngelihat gitu. Iya. Itu pas pengen tutupnya kan keluarganya di depannya. Iya, betul. Sembari sembahyang juga kan. Itu yang teriak awalnya petugas tutup peti. Dia ngomong, Sekong, ini kok kenapa keluar mata? Oh, yang petugas temannya Iya. Mas Rijal itu. Terus Sekong samperin dong. Ini sedih. Tolong pihak keluarga panggil ya kan. Dipanggil dong pihak keluarganya. Suruh ngomong bahasa dia lah ya kan. Iya, 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 iya. Seperti inilah ikhlasin, tolong ikhlasin. Jangan diperhatiin lah istilahnya gitu. Biar tenang. Kalau mau apa-apa itu ada yang kerasukan tuh. Dia minta diikhlasin, terus minta diinin lah kuburannya dirawat. Oh gitu, jadi minta Makamnya. masih pesan-pesan mungkin buat Iya. keluarganya gitu. Makamnya ingin dirawat, terus ingin dibikinin rumah-rumah yang besar lah, buat tinggal di sana. Tinggal di seperti sana. itu ya kan. Kalau di ajaran kita kan beda. Kan? Iya beda. Iya. Minta di rumah-rumahan, soalnya kan dia sama papi sama mami, dia ngomong kayak gitulah. Oh gitu. Aku kan tinggal sama papi sama mami, kakak ngomong ke kakaknya itu yang kerasukan Oh itu. yang kerasukan tuh kakaknya yang anak tadi. Bukan bibinya, Bibinya. yang kerasukan. Ngomong ke kakaknya, Oh, gitu. ingin dibeliin rumah-rumahan yang besar. Oh gitu. Minta mobil segala macam ya kan. Iya, nanti dibeliin. Langsung dibeliin tuh. Pas pengen makamin. Dibeliin ya. Ya, terus udah itu dia sadar sendiri. Jadi teman-teman biar ini juga ya. Maksudnya rumah-rumahan itu kalau di agama Konghucu atau Buddha itu biasa kalau untuk orang meninggal itu dibuatkan rumah-rumahan gitu ya. Terus mobil-mobilan untuk dibawa nanti ke pembakaran ya biasanya ya. Jadi atau ke pemakaman gitu. Ya. Nah setelah itu tutup peti dah tuh. Ada itu di malam kembangnya itu ya, malam kembangnya ya. Itu rame banget itu. ya.
tamu benar-benar ramai. Jadi biar yang belum paham, jadi kalau di non muslim ya di rumah duka itu kalau tutup peti itu disebutnya malam kembang ya. Iya. Ya malam kembang gitu. Jadi ornamen terakhir besoknya mau Dimakamkan atau dikremasi ya. Iya. Setelah kejadian itu malam itu udah ditutup tuh ada kejadian lagi? Iya, kejadian sih ada, tetap ada. Masih tetap ada gitu? Itu seperti ada kucing hitam aja itu. Di malam itu kucing hitam tuh berkeliaran terus. Oh, itu. keluar. Iya. Seperti ingin naik ke inilah apa, peti. Oh. Seperti itu. Jadi ada kayak sosok kucing yang mau naik ke peti. Iya. Cuman itu kalau saya samperin tuh ya lari udah langsung nggak kelihatan. Kalau kucing-kucing biasa kan ya kelihatan gitu jalan iya, gitu. lari kelihatan dong. Itu nggak ada itu. Sekelebatan aja gitu. Iya, lari udah nggak ada. Tapi dilihat nggak ada kucingnya. Saya seperti awalnya sih kelihatan. Nggak jarak 5 meter tuh udah nggak ada. Kalau kita kan kucing-kucing biasa kan kelihatan ya, iya. sampai 10 meter juga kan. Itu udah nggak ada. Oh, juga ya. Itu padahal udah posisi udah peti tertutup lagi. Iya. Nggak ada. Jadi banyak yang aneh di luar nalar juga ya dengan begitu ya. Iya. Ada ini. Setelah itu masih aman lah gitu kalau malam itu. Ditungguin nggak malam itu? Tungguin. Iya, sampai kelar, sampai siang. Sampai kelar ini pemakaman. Itu dibawa ke Kerawang. Oh. Ikut nggak ke pemakaman? Ya, ikut. Itu kan ada sembahyang juga. Ada sembahyang juga. Ya masih kalau tim masih tim lah gitu ya dari awal sampai akhir tuh sampai beres pemakaman baru ini ya. Sampai bersih-bersih di rumahnya juga. Oh, di rumahnya juga. Iya, bersih-bersih saya. Kalau di pemakaman ada kejadian nggak tuh? Kalau di pemakaman sih ya terakhir kerasukan doang itu keluar. Ada yang kerasukan lagi. Ya inginnya ya itu pesan-pesannya dia pengen dirawat jangan dilupai. Oh gitu. Itu kan 2. Masih ada kejadian kan berapa lama kerja itu seminggu itu selama itu. Ya, selama kerja di situ. Selama kerja di situ sih saya baru kali itu aja atau ada yang lain lagi? Yang lain lagi sih cuman yang gantung diri di daerah Bekasi. Oh, tapi bukan di rumah duka itu? Itu di rumah duka sama Jakarta, cuman beda rumah duka. Beda rumah duka? Iya, beda rumah duka. Oh. Mas Rijal itu kerja di rumah duka yang lain atau gimana? Masih tetap di rumah duka yang sama? Itu di daerah Jakarta juga, juga ya? tapi beda rumah duka. Oh, beda rumah duka maksudnya? Iya, itu cuman panggilan rumah duka lain tuh cuman acara sembahyang doang saya. Oh, jadi hanya untuk acara sembahyang gitu? Iya, sama ini manggil arwah juga itu soalnya kan bunuh diri dia. Oh, bunuh diri. Iya, nah, itu boleh diceritakan kayak gimana tuh? Ini kan tadi di rumah duka yang si A lah gitu ya, sekarang di rumah duka yang B itu. Si B, iya. Jadi kejadiannya meninggalnya karena bunuh diri. Iya. Bisa ceritakan dari pertamanya kayak gimana? Itu saya baru selesai yang tadi itu kebakaran. Selang 3 hari kemudian ditelepon ada jenazah begini-gini bunuh diri ya kan di daerah Bekasi. Cuman ingin dijemput arwah juga, ritual kayak gitu ya, bakar segala macam kan. Itu sampai tetangganya sampai ngomong kayak gini, tolong dibersihin lah. Saya sampai nggak berani. Di rumahnya? Tetangganya itu diisengin itu tetangganya. Saya interogasi dong. Ya, seperti itu non muslim juga. Tetangganya ada muslim. Muslim tapi yang meninggalnya yang bunuh non muslim. Iya. Non muslim. Ya terus ya. Kan diceritain dari awal yang itu gimana tuh terus? Di hari 3 hari kemudian saya dipanggil dong ya. Ada telepon masuk dari bos saya. Ini ada yang bunuh diri di daerah Bekasi ya. Iya boleh. Pengen ritual ini apa? Panggil arwah. Iya. Jam berapa? Saya tanya dong. Sekitar jam 12-an siang. Iya, saya berangkat. Saya dijemput sama bos saya pakai mobil ya. Saya berangkat sana, terus sampai sana di lokasi saya masuk tuh. Itu awal udah beda itu. Itu dia
lakinya sama anaknya udah nggak tinggal situ juga. Yang bunuh diri itu cewek, perempuan atau? Perempuan. Perempuan. Itu masih muda juga lah. Masih muda. Iya, belum ada 30 tahun itu. Di rumahnya sendiri gitu? Iya, rumah sendiri. Oh, maksudnya tinggalnya sendiri? Iya, sama lakinya. Cuman semenjak istrinya bunuh diri itu, dia udah nggak tinggal situ. Itu lampu malah dimatiin lagi katanya. Kata tetangga-tetangga situ. Terus tetangga situ yang cerita sama saya ada ini disengin. Ada yang ronda itu kan di komplek ya. Di komplek. Kayak limas itu kan keliling ya. Itu katanya disengin. Di rumah itu. Iya. Ada yang nangis teriak. Merinding terus. Sampai limasnya itu pakai senter itu. Sampai kata limasnya itu sakit juga limasnya itu habis ditampakin itu. Oh, jadi ngeliat tuh. Iya. Jadi Mas itu cerita itu keluar rumah itu senter-senter sampai digelapin ada tuh di lotengnya. Di lotengnya. Iya. Pas dia kan kejadian di tangga. Iya, pas di atas itu tangga. Iya. Di loteng itu. Jadi Mas Rijal tuh tahu posisi dia bunuh dirinya tuh karena ke rumahnya gitu. Iya. Di tangga gitu. Iya, itu apa tuh merinding saya. Pas ceritain ini. Iya. Di tangga itu kan dia lakinya yang ngasih tahu ini kejadian di sini. Dia kejadiannya gantung dirinya itu pas lakinya kerja, anaknya sekolah. Anaknya perempuan itu kasihan nangis. Sampai anaknya diceritain seperti itu, nggak mungkin mama aku seperti itu katanya. Itu nggak percaya anaknya. Makanya papinya itu nyuruh manggil saya kan buat ritual manggil arwah itu ya kan. Dari warga situ ngomong. Karena banyak kejadian-kejadian yang aneh lah iya. gitu. Sampai limas pun tadi sampai sakit gitu sampai ngeliat itu. Itu kan yang manggil lakinya Pak RW-nya. Biar percaya lah. Kalau warga situ doang kan tetangga takut apa-apa ya kan. Itu RW-nya. Saya telepon Pak RW-nya juga datang biar nyaksiin, biar percaya lah. Nyaksiin. Acara ritual pemanggilan arwah itu. Itu pas pemanggilan arwah kan rame ya. Emang ada yang kerasukan dari si almarhum itu. Ada yang kerasukan gitu. Saya nggak mau pergi dari sini. Dia ngomong gitu. Nggak mau. Iya. Itu anaknya nangis, mami jangan seperti itu, kasihan. Kata anaknya. Mami emang nggak kasihan sama warga sini, kan baik-baik sama aku juga, kata dia. Terus lakinya ngomong, nggak usah seperti itu, biar pergi yang tenang, biar aku yang urus semua. Dari segala macamnya sampai pemakaman, seperti itu. Terus dia masih nangis tuh, dia kerasukan ya kan. Saya tetap ritual itu. Ritual udah pas dipanggil itu dijemput ya, diambil itu arwahnya. Yang biasa ke tempat yang tadi itu. Iya, teriak itu. Ngamuk. Itu ngamuk tuh. Dahsyat itu ngamuk. Sampai saya pengen dilempar. Yang kesurupannya itu. Iya. Yang kesurupannya itu ngamuk gitu. Pengen dilempar pakai gelas. Aduh. Kaget sih, kalau tuh ngeles ya kan. Kalau nggak itu. Padahal Mas Rijal cuma mengiringin ritual itu lagi. Iya. Cuman kan dari ini musik saya dia ininya kan. Iya. Sama baca-bacaan itu. Sampai dibakarin hiyo berapa kali itu. Biasanya kan cuma 3 kali sudah ya kan. Itu sampai ada 6 kali 7 kali yang dibakarin. Hiyo. Itu tetap dia nggak mau tuh awalnya, sampai sama bos saya sampai dipaksa itu baru bisa itu. Dibawa ke tempat alat itulah yang ini. Mungkin nanti kalau ada yang tahu alatnya seperti payung itulah. Nanti bisa kita gambarkan lah gitu kalau nanti ada ininya ya, contohnya di ini ya gambarnya ya. Payung ada tulisan ini juga lah, Cina-Cina kayak gitu ya, ditempelin ke tas. Bisa dibawa tuh ke rumah duka. Iya. Itu sampai saya megangin dari Bekasi. Iya. Maaf saya ini juga ya, maksudnya gini. Jadi
arwahnya sebenarnya bukan arwahnya, jenazahnya itu udah di rumah duka. Iya. Mas Rijal tuh sama bosnya itu manggil itu di rumah yang kejadian itu gitu. Iya. Padahal jenazahnya udah di rumah duka. Udah di rumah duka. Oh gitu. Jadi buat manggil lah dibawa iya, gitu. Ritual manggil arwah doang. Akhirnya dibawa tuh ke rumah iya, duka itu. buat penjemputan doang. Mas Rijal tuh tugasin di situ. Iya. Jaga juga di situ. Cuman nggak jaga. Itu udah beda. Beda. Oh, soalnya beda rumah duka ya Iya. yang begini. Coba ketika di rumah duka yang itu Mas Rijal menemukan hal ini juga nggak? Kalau itu sih ya cuman hal yang nggak terlalu ini ya. Nah itu ya. Ya mungkin karena Mas Rijal nggak jaga di situ kali ya. Iya. Mungkin nggak tahu ya menjaga di situ ya. Mungkin bisa juga kali ya. Soalnya meninggalnya ini ya, nggak wajar juga. Kalau nggak wajar lah kalau ininya. Itu sih sebenarnya pas manggil arwah itu sih saya juga udah perasaan nggak enak banget itu. Oh jadi saya boleh gambarkan itu Mas Rijal tuh selain tugas biasa di rumah duka itu ya, bagian menyiapkan makanan untuk para tamu, Mas Rijal juga sebagai apa namanya tim dari ritual-ritual itu gitu. Cuman Mas Rijal kan hanya bagian ngiring musiknya gitu kan, ininya. Ada lagi Mas Rijal yang diiniin? Ya terakhir sih itu. Oh itu. Yang kejadian anehnya. Kalau di rumah duka biasa ya kalau nemu hal gitu, cuman yang ini yang paling dahsyat. Paling dahsyatnya gitu sampai kabur. Iya. Sampai penggel ini. Ya saya bawa terus itu alat itu. Sampai ke rumah duka itu udah sampai keringat dingin saya, sampai meriang ya. Cuman saya dikasih sama bos saya air itu biar nggak inilah sampai dibawa ke rumah gitu. Jadi bisa lebih ada yang netralin lah kayak netralin. Mas Rijal tuh berapa lama kerja di rumah duka itu? Ada 2 tahun lebih. 2 tahun gitu. Jadi ya selama 2 tahun itu baru kejadian ini yang benar-benar dahsyat. Ya dahsyat lah. Kalau mungkin kalau di rumah duka ya gangguan-gangguan itu udah anggap biasa lah gitu kan ya. Kalau ada sih di rumah duka Pekanbaru ada. Oh di Pekanbaru ada? Iya. Itu dipanggil juga sampai keluar kota Pekanbaru. Oh panggil luar kota juga? Iya, seluruh Indonesia itu. Nanti cerita untuk yang selanjutnya ya. Iya. Nah, nanti gampang. Biar ini kan Jakarta nih. Iya. Ya nanti luar kotanya ada. Nanti kalau Mas Rijal mau nanti lanjutnya bisa di komen. Mas Rijal mau dong cerita lagi, kita komen aja. Nanti kita ceritain yang di luar kota. Di luar kota. Sampai ke Kalimantan, Bali ya. Kalimantan. Oh jadi bukan di Jakarta aja gitu. Iya. Kalau di Kalimantan ada yang kecelakaan juga. Oh, wah. Ini kalau diceritain sekarang kan mungkin waktunya juga terlalu panjang ya. Iya. Masih banyak. Oke. Mas Rijal mungkin ceritanya yang ini sampai situ aja dulu ya. Cukup aja udah. Oke, teman-teman. Cerita tentang pengalaman sebagai pekerja di rumah duka dan tim jemput arwah. Ya, penyebut arwah lah gitu ya di sana. Ritual sembahyang. Ritual sembahyang kebiasaan di rumah duka non muslim ya, maksudnya untuk non muslim itu ternyata banyak juga ya gitu. Pokoknya di part selanjutnya saya ingin ceritakan yang bekas kremasi, saya ngambilin tulang-tulangnya segala macam. Boleh nih. Iya. Nanti kita di part selanjutnya kita ceritain tentang Mas Rijal keliling Indonesia ya maksudnya untuk di rumah duka di bermacam daerah di Indonesia dan mengambil itu ya tulang-tulang jenazah pas kremasi ya. Iya, kremasi. Terus yang kecelakaan juga ada. Kecelakaan juga. Iya, jenazah kecelakaan di Kalimantan itu. Oke. Mungkin nanti di part 1 cukup sih, nanti di part 2-nya kita akan ceritakan tentang pengalaman Mas Rijal. Oke. Untuk saat ini cukup sekian dulu cerita misteri dari Mas Rijal. Iya. Nantikan di part berikutnya tetap di Belusukan Misteri.